Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahum wa mawala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Wa ila hadratin jami' masanid al-muttaqin khususan ila hadratin Syekh Muhammad bin Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrahu al-aziz. Wa ila hadratin Muhammad bin Syahid al-Mu'adhdhin bi qaddasin وإلى عبد الدين محمد الأشهر ذلك وإلى عبد الجميع السيفين والسيف السلام خصوصا إلى عبد الدين الذي ينزل عليه رسول الله الأشهر وإلى عبد الدين الجميع حسن بن حسن وإلى عبد الدين وإلى عبد الدين وإلى عبد الدين وإلى عبد الدين نفعنا ونفعني بعلومهم وكرامتهم وبركاتهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلوبنا وتنفع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتحفي بها قومنا وتخرج بها قلوبنا وتلهمنا بها قلوب الجن وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذريتنا وتغفر بها أموالنا وأصحابنا وتلاميذنا وأتباعنا وأضيافنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأنت وحيدت إلى يوم تشرف فيه عليك أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Teman sadayana ini kemana tadi? 162 ayat 162 Saja melanjutkan karena Hamzah hikmah nomor 192 beri membaca sasa dua ya salah senama Ani sebelumnya maupun cuma di masjid izin dari ulama pengasaran di kayu mohon maafkan itu sahabat tadi majalnya bodoh tidak ngerti sebab tidak bisa pengalaman kurang kene di antara mungkin mengajar pendidikan kecil membaca tentang al-hikam tapi yang paling usianya paling murah lantaran usianya paling murah maka pengalaman yang paling ini lantaran pengalaman paling ini maka ilmu nabi ambillah kita pilih ayat pilih ayat pasti ayat salahnya mudah-mudahan walaupun ayat salahnya sering berubah pasti ayat salahnya kan salahnya berubah rasanya bukan berapa yang tercinta tak kenali pengalaman di hari itu belum
program di tiupu angin ge mental hari ngaran aslimah hari Surodi lahiran 20 Juni 1993. Jadi kemudian hari nanti ke 2019 karena puncak karena umur 26 tahun 26 tahun mestinya maka salah SMA kita sekali saya 26 tahun mana hasilnya orang Banten kita memahami Pangurasna Banten di mana diserang Kecamatan Pangalayan Kabupaten Baru. Penawar memakai cacing hari ahli malai itu bisa dilakukan kapaksa kapaksa dari dengan kerajinan saya tidak begitu rasa naik di tahun kapan terbang 2016 2017 2018 pasaran kami ada cacing hari pas sama rapat kami pasaran 2019 kalau sana dimenuju masih kuliah pas macam di WA keluarga waktu duha mengenai hari pas hari sangka nabi mah kalau kan rukun hari pas di paroskan kita sadar surat yang surat umah dia kali kumahawe lalu benar kalau kang Asep tadi niatan we pro mudah-mudahan hari di Tuhan bisa mungkin para guru alimah mudah-mudahan walaupun ayah salahnya tepati sewer Nagro, lengkapan Nagro di tahun 2005, Sanawiyah 2005 hingga 2008, 2008 hingga 2011 Aliyah, 2011 lulus Aliyah, kita langsung Aliyah, salah tiga kurang lebih 9 bulan, 2012 keluar sempat keluar dengan Cikande, Serang, alhamdulillah dari berdasar kurang lebih 2 tahun setengah. Politika dia kira gara-gara punya kacak-kacakan 2014 bulan Oktober bulan kuliahnya WA ngelain WA tadi supaya harus menjadikan asupana mesan yang kuliahnya kacak-kacakan benar maksudnya kumat benar lama misalnya diteruskan kuliah selama sampai 8 semester ijazahnya tidak diakui karena setelah dicek perguruan tinggi yang saya percaya untuk belajar itu termasuk dari 289 mahasiswa perguruan tinggi yang diblacklist oleh pemerintah. Dicek selesainya ternyata ayah. Begitu dokter hadir tanggal 22 Januari 2015 pesan kalau pulangan sewa kemana kuliahnya masih lantaran izin keluar gara-gara kuliah, maka pas pertama datang ke dia ditanya kuliah, maka dari Pak dari saya ya, awalnya dia dari mondok masih usaha, bagi merasa apa yang jadi, bla. Terus warnanya dari waktu mahu apa, cekuah hidup, cekuah ikuti, terus panggil mahu bahasa gua hari gua mah maksa mual, kita mual, ngan bisi mana mereka tadi gue, jadi dia loba pegawaian mah, pindah berfungsi bahasa itu, pindah berfungsi jadi dia loba pegawaian. Beres di gua malam Rabu, begitu Rabu pagi kakak haji, Rabu pagi sekitar jam 9 pagi, begitu ada pamitan, ditanya kuliah, mama ada kuliah tadi bukan titik cek air kopi siapa kita kuliah nyatakan kurang terus semuanya hari cek uang sudah titik dua sekitar hari mama saya mohon mana hari kena wujud hari mas balik tadi minangka malam minangka turma lain sekali cekak mau mohon mana hari mau kerja hari balik tadi dan itu insya Allah kan buat belum dia masih. Makanya dia berada orang tua begitu lengkap tahunnya tanggal 27 Januari 2011 hari Oscar Ibu Bapak Pak kemarin Nadro panggil dua panggil Tanadi pikir malam kami tadi itu dari
Mama naik legior dan sudah legior berarti kurang lebih 20 usia 22 tahun harus usia 22 tahun sok ada kan ada 5 hari bapak mah sekali lah masih kena di sana modalan di modalan mas mereka menawar nah di sana 300.000 sebulan 300.000 di sana 100.000 sih kita kasih mana apa kan kebetulan hari tapi bukan tabungan mas nah 2014 mun bulan puasa itu sok minum dagang tina 2 tahun itu bukan tabungan emas karena 8 gram itu kurang lebih namun emas harganya 500.000 itu bukan duit kurang lebih 4 juta tanggal 28 Februari angkat tiga deal begitu ada kami Pak Bu pada tanah bronzer di kumaha tuh berarti bukan duitnya itu saya Pak kurang jual emas itu yang kita walaupun nama pakai kita kajian jadi bener ada dijual modal jual emas sekitar 8 gram terus datang tadi itu pernah yang tadi ke kota sekali pernah ngantar kiriman pernah nelfon tapi waktu ada harum tapi waktu ngarokok begini manggula ada namanya bulan puasa ya waktu ngarokok orang itu itu sampai terima kata-katanya kata pakai kurang lebih karena 4 bulan pernah tentang orang tua saya sama sekali sangkaan 28 Februari 2015 Abdi Jokowi tadi begitu bulan haji tanggal 1 saya sangkaan tadi namanya nikah di orang nikah tanggal 1 haji bulan haji 2015 dipanggil Pak Haji mungkin itu bukan lagi pembukaan baik tadi namun Taurat Bapak yang sudah terjadi panggil keluar ternyata pas di ruang tamu jadi ruang keluarga sadaya lah kalau haji salam istrina kamar salubi salam almarhum sadaya lah raka-raka itu kata-kata sadaya mah istri jadi pahit ini ternyata lain dari kita jangan iya papa moga murahkan istri 2 deui nah karena ini rumah agunata yang kami ada PDW kumaha kami PDW kubapa dinikahkan aing tarik itu sobat kumaha jauhnya ditawaran kawin ke anak guru nyebut henteu dilaku nyebut henteu kumaha caritana ieu santri datang dari pesantren dari kenal kawin rencana jawab aku mah dua ini dengan saya hari kedua saya semangat dengan hari kedua saya makan bios keturunan nama ada cerita tapi lah nah lantaran kan belum cerita lantaran itu asbabul guna kemudian sistem atau itu asbabul guna maka apa saya dari itu bisa seperti itu diajar supaya ibu bapak sadayana pilih ada kalaupun bersama punten sadayana kita pas dulu kurang kali alhamdulillah terus cepat sampai hiji orang kali nak kemudian pas akhirat dan sakit kan Bismillahirrahmanirrahim Istishraquka ayya'lama al-khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyyatika. Baca bareng. Istishraquka ayya'lama al-khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika di ubudiyyatika. Istishraquka rahmatullah utawi ngepri kamuliaane sira an ya'lama ing yen ta weruh
sopo al-khalqu makhluk bi khususiyatika kalawan keistimewaan siro. Khususiyat itu keistimewaan yang Allah berikan kepada diri kita atau kelebihan. Iku dalilun kang nuduhaken ala ada misi kita inatase sepi bener siro atau inatase laka bener siro fi ubudiyatika ing dalam ibadah siro. Aduh, di maka satu orang kebenaran ibu kedua HP software HP ayah WhatsApp ke ayah nama di WhatsAppnya bisa update nomor status, bisa update status. Hari ketika orang update status tapi hayang ditempo atau itu dua-dua. Lama-lama nanti gimana atau sedih? Kurang ya, rasa kurang. Nah itu waktu usaha kurang. Ini misalnya kemana ziarah Wali Songo update status OTW Wali Songo guys. Harus boleh berarti cuma HP teman. Tadi ngebahas ada hikmah istisrofuka ayah lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami syirika fi ubudiyatika. Ngebahas tentang riya rubba manda qala riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Sebelum kita masuk ke hikamnya, saya mau tanya dulu, bolehkah kita memiliki kelebihan? Boleh atau harus? Apakah ibu bapak memiliki kelebihan? Memiliki keistimewaan yang Allah berikan kepada ibu bapak tapi tidak diberikan kepada Allah kepada orang lain. Contoh, dulu sadayana atau angkat ke Mekah sadayana bacaan, atau ziarah ke kanjeng Rasul bacaan, ayat atos ayat lamun ibu bapak atau ziarah ke kanjeng Rasul biasa angkat ke Mekah bab sedang terbatur kerajaan etatnya kelebihan kekurangan. Wajib kudu disyukuran atau kudu disyukuran? Sebelumnya saya hargai betul para peserta. Saya yakin di antara peserta ini ada yang ilmu dan pengalamannya lebih daripada saya. Ada mungkin daripada saudara-saudara yang telah memahami 34 juz, memahami masuk hidup dunia, memahami sirul asrar. Mohon kiranya kalau misalkan nanti dalam pembaharan atau penjelasan yang saya sampaikan ada keliru, pasti ada kelirunya, mohon disampaikan. Betul kurang benar, betul makin penggaruknya abdi siap menerima kritik, siap menerima saran. Tapi dengan tata cara keilmuan ulama, mengkorowo, ulah. Benar. Jadi kegaris awas sampai ujung makanya itu belajarnya tadi macamnya kurang benar. Nama ulah dibaca langsung, nama kill, murah aja kill, maksudnya kill lain itu. Kurang gitunya, siapa? Jadi posisi saya di sini bukan sebagai guru, posisi saya di sini bukan sebagai pengajar, posisi saya di sini hanya sebatas pelayan yang harus melayani dengan kemampuan pengalaman yang saya miliki. Adapun pengalaman, kalau misalkan pengalaman yang kurang, mohon ditambah, sharing wawasan. Saya yakin juga di antara para peserta ini ada yang mungkin hafizul Quran 30 juz. Saya yakin ada. Entah itu putra ataupun putri. Kalau ibu bapak sekarang punya hafalan Al-Quran 1 juz, itu kelebihan atau kekurangan? Keistimewaan atau kekurangan? Harus disyukuri atau tidak? Harus disyukuri. Wah, ini ketahuan lain 30 juz, tapi juz 30.
baik. Entah mengapa itu saya perhatikan ternyata banyak santri mondok malila, masa saya malila, tapi loba itu terkatalah jus 32 baca. Benar tak? Di mana? Mondok di mana? Saya sudah tahun 10 tahun. Katalah itu sama betul. Eta salina 10 tahun anak-anak baik. Jus 30, lain 30, jus 30 terkenal. Katalah ada main nama santri loba godaan teh baru lama ukur teleponan nama kayak game online PUBG, Free Fire, Mobile Legend lah macam-macam. Sampai presiden mau Mobile Legend paling ada debat presiden. Jadi banyak santri ngomong Manila, kok sama tuh abdi kurang kita kata tadi masalah pasti. Bila alam hayang tapi mah kudu pakai mondok dengan pesantren tapi nah katakan salila 10 tahun dikali 360 hari sama dengan 3.600 dikali 24 jam. Eta sabaralila waktu pikir kasetan. Quran justru tengah tangan yo. Lain mereka introspeksi masih dulu. Introspeksi dan nyarikan diri ayat itu atau sadar wae. Kemudian, oke, jadi kemudian bangun ibu bapak santri sadayana ayat mengatakan kelebihan, tetapi kelebihan atau kekurangan, keistimewaan atau kekurangan, kudu disyukuran atau wahida, kumaha lamun ayu, kurang boga kaleuwih ulah sebut sama deui. Adakah di antara ibu bapak yang dalam 1 minggu 7 hari, yang dalam 1 minggu 7 malam tahajudnya tidak pernah lepas? Ada? Kalau ibu bapak dalam 7 hari 7 malam itu 7 malam 1 minggu tidak pernah lepas dari tahajud, melaksanakan tahajud, itu kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Ibu-ibu bapak-bapak sadayana gak ada mobil sadayana. Gaduh ayam betul. Lamun ibu bapak gaduh mobil, gaduh motor rute, eta teh keistimewaan, kelebihan atau kekurangan? Kudu disyukuran atau henteu? Kudu disyukuran. Masalahna kumaha ayeuna? Da ari panasawa dina juz kadua mah Tarapati Langit menjelaskan sahabat juz kedua mah banyak ikrar, banyak mengulangi dari juz pertama. Silakan perhatikan saudara dari Makaman Hikam 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 5 tahun itu dari 2011 sampai 2015. Juz kedua mah menjelaskan terpanjang lebar kita 2012 kemarin. Maka kalau menurut saya yang bodoh dari hikmah yang ini ada 2 kata kunci. Ada berapa 2 kata kunci? 1 istisyraf, 2 khususiyat. 1 2 khususiyat. Apa itu istisyraf? Istisyraf itu masdar anu kana wazan istif'al, asalna tinam syarufa, asupan kusin istif'al jadi istashrofa, yastashrifu, istisyrafan. Sina menunjukkan kana makna tolak. Sinil istif'al jama' alil tolabin sayruratin bijadalin kadhati qadun badahun taslimu su'alun astagfirul karim. Apa tadi istisyraf? Istisyraf ayat pola bisyaraf. Kurang terjemahkan malaunan we. Istisyraf keinginanmu dimuliakan. Kurang hayang mulia, hayang hina. Bagus jadi jelma mulia, bagus jadi jelma hina. Bagus jadi jelma mulia, bagus benar, bagus miskin. Bagus pintar, bagus bodoh. Hari kabodohan, hari kapinteran, hari kabungharan, loba pengalaman, eta teh kamuliaan atau henteu? Kamuliaan. Istisyraf ka hari kahayang mani dimuliakeun. Usaha keinginan dimuliakan dengan cara ayah lamal khalqu, dengan cara manusia lain, teman-teman kita
sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita memuliakan kita, keinginan kita untuk dimuliakan oleh orang lain. Pernah terbersit punya keinginan dimuliakan oleh orang lain? Oh, Allah, pantai biasingan. Ayat dalam Quran, tidak bisa diciptakan kain. Ayat pernah berubah perasaan gitu? Kata aww, itu keputusan tulis, lain tulis pakai sesat. Sesat usaha, sesat Ibu Hawa, sesat Siti Zulaikho, sesat Ibu Khadijah, sesat Siti Aisyah. Gelis lah sekali nama. Rek pasaran, ngangkat di robo ngadempur. Ayo tuh, neng, berperang angkat pasaran saya, kedapnya awet mas mengajar. Wah, harus ngejemput, pantasnya belum baru. Lama besar ngomong sekedap, sekedul, depan, tapi minimal mengajar. Ini udah pantasnya. Asal tuh nanggalan itu cocok buat baju warna biru, tapi kita punya warna oranye misalnya. Coba warna oranye kami beli. Wah, kuno, gelis, mengadem pun. Pernah tidak Bu, ketika ibu memiliki kelebihan kecantikan, pergi ke jalan, pernah tidak terbersit dalam hati kepada orang lain? Hei, ayo tekan gelis. Ayo tuh, pernah? Sering? Oh, bohong. Atau lelaki lah ya, lelaki dulu, Allah untuk menurut maka saya kalah kali haji. Kewajiban nanti lu bisa dulu. Begini ngapain? Pernah tidak ketika kita memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak diberikan oleh Allah kepada orang lain, pernah tidak terbersit dalam hati kita ingin mendapatkan orang lain itu memuliakan kita, pernah tidak? Pernah atau sering? Boleh tidak seperti itu? Apa sih bagaimana kalau dalam hati kita terbersit bahwa kita itu pengen dimuliakan oleh orang lain? Ya tuh, mana update status bina WHT, hayang dipokbat, ayah seperti Mekah, ayah seperti Madinah, ayah sholat di Rodo. Kita sholat dulu guysnya di Rodo ini orang Rodo misalnya. Dan nama begitu teh Kurang di abad kan baru kita balas. Nah haji doakan abinya supaya abi oke doakan itu pernah sering itu pernah? Wah sering. Kumaha kalau kita mengalami seperti itu, boleh tidak itu perasaan seperti itu menjadi indikator akan apa sih? Ketika kita memiliki perasaan ingin dimuliakan oleh orang lain, dengan cara orang lain mengetahui akan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, itu merupakan dalilun ala adami sidqika. Sikap seperti itu, perasaan seperti itu menjadi indikator bahwa ala adami sidqika fi ubudiyatika, menjadi indikator bahwa ibadah kita itu belum benar. Ketika kita sholat kita belum benar. Ketika kita zikir kita belum benar. Selama dalam hati kita ada perasaan ingin dimuliakan oleh orang lain, dengan cara orang lain mengetahui akan kelebihan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, maka perasaan itu menjadi indikator bahwa ibadah kita itu belum apa? Belum benar. Jadi kurang ibadah lain ka Gusti Allah, tapi ibadah kurang teh hayang dibobok manusia, kalau dikurang teh hayang diserahkan nyawa jelema. Jadi kita bukan menjadi hamba Allah, tapi kita menjadi hamba keterkenalan, tetapi kita menjadi hamba kepopuleran, tetapi kita menjadi lain populer atau lain masuk bahasa lain nama viral. Bahasa lain nama ketika kita memiliki keinginan agar orang lain mengetahui akan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, menjadi dalil, menjadi indikator bahwa ibadah kita belum benar. Jadi mereka sholatnya lain ke pangeran, ngadoa lain ke pangeran, muhantu lain ke pangeran. Dan berarti kurang dialih karena tengahnya.
Ngali di halaman 7 Girina. Halaman 7 dua baris paling bawah. Wa qala Sayyidu Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, man ahabba dhuhur wa huwa adadul dhuhur, wa man ahabba al-khafa wa huwa abdul khafa, wa man kana abadallaha fa sawa'un alaihi adharu am aqfahu am ahfahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, Syekh Abu Abbas Al-Mursi guru nasihat ini Aqwadil Asrakan dari man ahabba dhuhur man utawi sapa wong iku ahabba dengan yasiman ad-dhuhur ing terkenal, ing populer, ing viral apa nama bahwa maka utawi yasiman iku ambil dhuhur hamba yang terkenalan. Waman dan tahu sapa wong iku ahabba dengan yasiman al-khofa ing sar bahwa maka utawi yasiman iku ambil khofa hambane kasamaran. Waman dan tahu sapa wong iku kana orang yasiman iku abada ibadah yasiman Allah pasawahun maka iku pada alai ing atas iman abu anata adharo anata ngazirakan Allah iman am ahfau atawa ngamarakan Allah iman. Jadi dalam hadis ini intisarinya itu minimalisir perasaan ingin dimuliakan oleh makhluk dengan cara makhluk, teman-teman, saudara-saudara, tetangga-tetangga mengetahui akan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kata naluri, ya tentu ayatnya. Ayo apa makin esek, tonggoro di lain ibadah, ya. Ayo baca Quran. Oke guys, sekarang kita sedang bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita sedang membaca banyak Al-Quran, maka dari itu kita baca Quran live streaming. Ayo begitu ya. Wow, apa ya? Kepikiran hanya viral. Terus viral rumah itu terpikiran gara-gara kayak viral mau beli macam-macam ya. Oleh susah sekarang. Naluri manusia wajar tidak kalau kita pengen dikenal. Wajar tidak? Manusiawi normal. Dan dalam arti ayat mulia, lu memulia asal manusia. Tapi bagi orang yang sedang melakukan perjalanan terus kepada Allah, keterkenalan di hadapan manusia itu tidak ada apa-apanya. Cukuplah ketika kita melakukan ibadah, cukup orang lain tidak perlu mengetahui. Yang mengetahui itu Allah melihat ibadah kita, Allah melihat kemampuan kita, Allah mengetahui kelebihan kita. Itu sudah lebih daripada cukup daripada manusia lain teman-teman kita mengetahui kelebihannya Allah berikan kepada kita. Jadi dalam hikmah ini usahanya itu harus meminimalisir ingin terkenal dengan kelebihan yang Allah berikan, walaupun sifat perasaan ingin terkenal, ingin populer, ingin masyhur, ingin viral itu manusia. Cukup? Kawan cukup gemai gitu. Terus ghaib nadral khalqi ilaika binadrillahi ilaika. Ghaib nadral khalqi ilaika binadrillahi ilaika. Wajib atau ghaib? Ada yang ghaib? Wa ghaib an ikbalihim alaika bisyuhudi ikbalihim alaika. Tidak jauh di mobil dan ayat-ayat tadi. Berapa misalnya ini? Ghaib nadral khalqi ilaika wa ghaib binadrillahi ilaika wa ghaib an ikbalihim alaika bisyuhudi ikbalihim alaika. Ya, ketika kita punya perasaan ingin terkenal,
ingin disebut hebat, ingin disebut gagah itu aja. Tapi ketahuilah, sadarilah, Allah berikan kelebihan, Allah berikan keistimewaan kepada kita bukan karena diri kita yang hebatnya, bukan karena diri kita yang gagahnya, bukan karena diri kita yang mampunya, tapi kadang-kadang Allah berikan keistimewaan, kelebihan, khususnya kepada kita terhadap guru kita. Mulia mah guru, aku mah guru. Ada kurang maka bawa mulia ketetesan tina kemuliaan guru. Jangan pernah sekali-kali kita merasa lebih mulia daripada guru. Betul tadi yang dikatakan oleh Kang Asep. Ketika pengen tadi apa saya sempat mendengar di WC. Ada yang gitu Pak, bener. Kami tengah ada yang sebenarnya sholat pula, pikir pula, maca pula. Mana yang jelas ini? Kami pada itu dulu. Ada itu. Saya tadi cerita soal ingin apa? Minum aja paspor sampai 3 kali gagal terus. Dan alhamdulillah ternyata saya ini kemarin saya salah satu dari rombongan yang ikut ya, umroh. Bukan itu uang saya, bukan itu uang dari ini. Dalam Mabodo itu bukan sanggaran apa? Apakah boro-boro ibadah haji, boro-boro ibadah umroh, jika jasa gue BHRS, ada itu kemudian kawasan industri, mantap tujuan usaha makruh tadi nama wakil di jasa kemudian di jasa naik haji atau umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah biar kalau tidak ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kalau tidak ada ini. Wajib dinasi atau perjalanan. Apa? Kalau boleh bermeriak kita mengikuti perjalanan dulu. Insya Allah ibu-ibu bapak-bapak sadayana sing biasa kata bahasa sadayana. Udah pasti. Ulah yakin bukan. Wah, mana pas itu mundur sama, dengan mundur, kan ulah yakin loh. Mundur bisa aku, sama kayaknya satu panggilan ada 25.000 sabungkus, berarti sapoe, berarti lama 10 poe 250.000, berarti 750.000, sabulan jadi kudu jadi hasil 750.000. Coba itu. Kali sebulan, kali setahun, kali 10 bulan adalah 7.500.000 tambahan 15 kali 1,5 juta berarti 8 juta tahun udah. Aduh, tapi aku udah dia malah yang pernah lain ke mau tahun ayo terus nyari awak sorangan habis itu kene berarti 81 tahun 7 juta 8 juta jadi dulu Pak 3 tahun bisa daftar haji 3 tahun 28 juta kali 27 juta ayeuna daftar haji paling minimal 25.500.000 daftar 3 tahun. Komen markona namanya Revi, komen markona namanya rokok sekali. Masyaallah. Perang tadi pendek. Mana dia deh? Permohonan adalah wajib nyelakakan sirah. Nadral kholqi ing paningalime makhluk ilaika maring sirah binadrillahi ilaika kalawan paningalime Allah ilaika maring sirah wajib lan ngelamakan siro anti kebalihim saking madafaiya kholqi alaika ingatase siro bisuhu di kebalihi kalawan nyaksenine madafai Allah alaika ingatase siro Iwan masuk dinaikkan 2014 dan sampai dinaikkan lantap pelan mata nikmat nikmat cuma ya teh Cetani lamun kurang boga kahaya karena lebih kurang tidak dikanyawan ku batur eta teh itu kenyet ibadah urang
zikir kurang, puasa kurang, zakat kurang, eta teh masih aya keneh kesalahan. Bagaimana sekarang ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan zikir, ketika melakukan ibadah apapun, puasa, tahajud, zikir yang saja bakna, apa langkah yang harus kita lakukan? Apa treatment yang harus kita lakukan supaya ibadah kita menjadi benar, zikir kita menjadi benar, sehingga diterima oleh Allah. Kalau diterima oleh Allah, maka keinginan ingin dikenal oleh orang lain itu menjadi minim. Kumaha carana? Ceut video, goib, hilangkan, lenyapkan, leungirkeun ku anjeun nadrol khalqi kana manglirna makhluk, kana hayang dideuleuh ku makhluk ilaika ka anjeun binazarillahi dengan penglihatan Allah ilaika kepadamu. Bu, Pak, Allah melihat kita tidak? 24 jam Allah memperhatikan kita. Sedang tidur Allah memperhatikan kita. Mana tanda Allah memperhatikan kita ketika kita sedang tidur? Pernah tidak ketika kita tidur dimasuki oleh ular? Mulut kita dimasuki oleh ular atau keasupan kecoa? Pernah telur? Begitu dulu saya ngajar sare itu diuji keasupan kecoa. Pernah enggak? Sacan pernah 26 tahun hidup di alam dunia, can pernah menggerak mulut ketika sarang jalan kecoa di sana. Ya sampai tanda kurang, jadi perhatikan terus Allah. Walaupun kita sedang apa? Tidur. Jadi jangan sangka, jangan kau punya anggapan bahwa Allah memperhatikan kita itu ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Orang doa tahajud 40 poin, 40 penting, 12 rakaat, zikir 40 penting, sarebu beres 40 penting, guna mobil anyar bisa beli. Allah memperhatikan kita. Allah memperhatikan kita kapanpun, dimanapun, dan saat apapun. Allah memperhatikan kita, melihat kita kapanpun, dimanapun, dan saat apapun. Ayeuna Allah ningali urang teu? Saya ingat kisah tentang Imam Abu Hanifah di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun debat dengan Dahriyah. Hikayatnya ada dalam kitab Fathul Majid. Dulu, kalau tidak salah di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di zaman Daulah Abbasiyah, Khalifah Harun Ar-Rasyid, masa keemasan Islam, golden age of era Muslim. Pada saat itu Islam hampir hancur lebur, keyakinan umat Islam, karena ada satu provokator Dahriyah, muncul orang kaya nama komunis, ateis, orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Sampai kareta jelema nu percaya karena ayana pangeran. Madebat ka para ulama zaman harita tentang satu, tentang bagaimana wujudnya Allah. Kalau Allah itu ada, kalau Allah itu wujud, bagaimana Allah wujudnya Allah itu? Alimah, ajunan, ulama-ulama hantar diajak debat, diajak adu argumen, diajak munazarah, diajak mujadalah, debat. Banyak kali, belum bisa jawab. Tinggal tersisa satu orang, namanya Syekh Ahmad. Karena tinggal satu orang, maka Syekh Ahmad dipanggillah oleh Khalifah. Dipanggil Ahmad, ini agama kita hampir hancur. Ada orang yang menjadikan provokator, ngajak debat kabeh ulama tentang wujudnya Allah. Teman-temanmu, teman-teman sejawatmu, kerabat-kerabatmu, itu sudah semua kalah, tidak bisa menjawab, tidak bisa beradu argumen, kalah semua argumennya. Dan tinggal kamu seorang. Kata Syekh Ahmad, memang dari dipanggil Khalifah. Batur-batur aing poge. Aku mau aing berenang. Karena begitu pulang ke rumah, sholat, zikir, sare. Dalam tidur dia bermimpi.
Dalam mimpinya saya amat melihat ada satu perkampungan yang sangat indah, di mana aralus, kebun aralus, warna loba. Ketika saya amat sedang menikmati keindahan kampung tersebut, tiba-tiba dari pojok ujung kampung keluar seekor babi, memporak-porandakan seluruh kampung tersebut. Lima tubuh prajer, tangkal tubuh prajer. BAKB, tinggal tersisa satu pohon yang akan ditutup, yang akan dibukakan, ditumbangkan. Yang akan ditumbangkan. Begitu satu pohon akan ditumbangkan, terakhir keluarlah dari balik pohon tersebut ada seekor harimau yang menerkam babi tersebut. Begitu orang dikubur, keluar itu kamu langsung merejat kuda. Nah, ini maksudnya. Begitu pagi hari selepas sholat subuh saya aman. Cicing di hari ke mana, di hari ke pantauan di teras atau curama. Kicrik muri ngaran Nu'man bin Bashir. Yusofa telah ke Imam Abu Hanifah. Usianya 10 tahun, anak kelas 4 SD. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Diperhatikan ke Imam Abu Hanifah. Dia punah, guru aing makin ngalaman. Wah tunggal duit. Ayo aseh dulu aja. Kuno makin ngalaman gitu, aya naon dulu teh. Bangun buka masalah ribut. Cerita lah sehat matinya jangan. Abah teh curi kunon. Batur-batur abah diajak debat ku jelema untuk percaya kana ayana pangeran kakek eleh. Terus debat di antara ulama, di antara kajian, ayat di negara, tinggal apa hukum, tinggal ambil hukum, dan debat kami, abdi di saluran. Saya dipanggil oleh Khalifah Al-Rasyid supaya debat dengan orang tersebut. Nanti kita ngimpi apa deh, nampo hiji kampung, endah, kebun bagus, lobang warna, dihancurkan ku hiji babi. Nah begitu tinggal satu pohon yang sedang berbuah akan dihancurkan, tinggal tersisa satu pohon lagi, keluarlah satu harimau dari balik pohon tersebut yang menerkam babi tersebut. Apa jawaban Hanifah? Pamikeun wabi pada diterangkan ketan mimpi kawasan ambil dari kelebihan itu Allah bisa ngambil mimpi, bisa ngambil mimpi. Oh apa yang bisa maksudnya kuat insya Allah mimpi untuk mengarasa itu sehamat imperfect nyata teh bagus untuk kurang goreng di musuh kurang. Maksudnya kumaha yang dimaksud kampung tersebut adalah agama Islam. Yang dimaksud pohon-pohon yang berbuah itu adalah ulama-ulama. Yang dimaksudkan babi itulah dahriyah. Yang dimaksudkan oleh harimau abi. Lain zaman. Babi mah dahriyah. Ari numpang kelekena numpang sama abi. Kayak usia 10 tahun. Di Imam Hanifah. Terus ari ngajak debat gue. Kan dia ulah pakai abi gue debat. Cik Imam Abu Hanifah di usia 10 tahun. Wah, akhirnya datanglah pelaporan sehat ke Khalifah. Ya Khalifah, debat jadi lah. Siap. Pakai kebeli lah kata dengan ini. Akhirnya mereka pengumuman. Yang speaker tinggal saya. Saya broadcast benar-benar. Saya bisa broadcast. Dikumpulkanlah bahwa seluruh masyarakat dikumpulkan di satu majelis untuk menyaksikan perdebatan adu debat antara dahriyah ateis yang tidak percaya akan Tuhan dengan sahabat. Ilmu begitu. Karena datang dahriyah dengan semua pelataran mengelehkan bahwa terlibat mengamai naik langsung ke mimbar. Begitu setelah naik ke mimbar datang sahabat ditemani kajian kecil bernama Imam Abu Hanifah. Terima kasih speaker dari tanya. Sudah lihat ya, sok sehari ada yang mendebatin air. Akhirnya saya amat langgaran ngajukan supaya bubuk masih kemarin saya ada juga mana mau debat. Ada disuruh ke debat masalah naon deh. Menurut saya mah sebelah lagi saya mau apa nih Pak? Karena
Eta dari yang ngajak debat tak audiens, tapi ngajawabnya udah penting. Kaki takut atau kamu lihat ya? Ini udah penting. Usia 10 tahun. Hari mana salah? Guru-guru mana oke? Unsur mana gorde? Jubahnya bagus. Eleh baik. Mana udah penting kata ilmu. Mana? Jawab Imam Abu Hanifah, Allah tidak memberikan kemuliaan pada yang jubahnya besar. Allah tidak memberikan kemuliaan pada yang sorbannya mahal. Allah memberikan kemuliaan itu hanya pada ulama. Jadi mana yang berdebatnya? Nah, sok masalah naon. Ya. Oh, dari yang naik ke mimbar. Begitu kemarin naik ke mimbar. Kalau di kurang debat, hari mana yang percaya ayat Allah? Hari mana yang percaya ayat Allah ayatnya? Percaya orang hidup ke Allah, orang kaya ke Allah, orang bakal maut ke Allah, orang menang rezeki ke Allah, orang menang nikmat, orang menang siksa, orang menang kenikmatan kami di Allah. Bila kita percaya, dan jawab Imam Abu Hanifah, kalau memang kamu percaya Allah itu ada sekarang, coba tunjukkan di mana tempat Allah. Ya makanya udah ketika pulang kain ya kemudian kainnya bisa ini mah udah umur 5 tahun ya nggak kamu gak ada jawabnya sudah gampang kemana mana Baca Abi Ngawal karena pertanyaan Samira sebelum aku menjawab pertanyaan saya tuh bertanya hei kamu yang hidup di atas mimbar kamu hidup atau tidak hidup dengan apa kamu hidup dengan kalau manusia tidak ada dunia mati hidup tidak? Tidak. Kalau memang kamu percaya bahwa kamu tidak akan hidup, kamu akan mati. Kalau mau itu keluar, sekarang saya mau tanya, di mana letak rohmu itu? Apakah di kepala? Apakah di perut? Apakah di kaki? Kata Dahlia, mulai namanya yang suara krik 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 krik. Kalau bisa YouTube atau bisa Instagram, maka diklik lah kita tulisan jawab klik klik klik. Tuh, begini bisa udah ketik aja. Jangan percaya, kayak ini. Coba, lur, Imam Abu Hanifah. Coba kajian bawa ke minyak. Ini sama. Coba kajian bawa ke minyak, dibawa ke minyak. Nanya Imam Abu Hanifah saya. Kalau ada apa dari di minyak, kamu percaya tidak dalam minyak ini ada lemak? Percaya? Kalau memang kamu percaya dalam minyak ini ada lemak, coba tunjukkan di mana letak lemak itu. Apakah di atas, apakah di bawah, apakah di tengah? Pokoknya bisa tuh di mana? Nah, begitulah Allah. Allah itu ada, tapi Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak. Allah tidak lekang oleh waktu dan tidak membutuhkan tempat. Benar, itu yang dulu. Lanjut. Berapa nih kata yang kedua? Oke, kalau memang Allah itu ada, percaya mana? Percaya. Di mana? Apa sebelum Allah dan apa sesudah Allah? Cetek ilman. Nah, cetek adalah jawab. Ini jawabannya ada dalam diri kamu. Saya mau tanya sama Abu Hanifah, coba angkat tangan kamu satu saja. Jari di tangan kamu itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Jempol. Yang kedua telunjuk. Yang ketiga jari tengah. Yang keempat kelingking. Yang kelima jari manis. Kembali jari manis kelingking. Bisa salah. Nah, tenang aja. Satu jempol, kedua telunjuk, ketiga jari tengah, terus kelingking dan jari manis dan kelingking. Saya mau tanya, sebelum jempol ada jari lain tidak? Tidak ada, tidak lihat. Setelah kelingking ada jari lagi tidak? Tidak. Begitu juga Allah. Sebelum
sebelum Allah tidak ada apa-apa, dan setelah Allah tidak ada apa-apa. Beda Allah itu dengan kita. Kita ada karena didahului oleh orang tua kita. Orang tua kita ada karena didahului oleh kakek nenek kita. Kalau orang tua kita tidak ada, kalau nenek kita tidak ada, niscaya kita pun tidak akan ada. Allah itu tidak seperti itu. Allah ada sebelum segala sesuatu, dan Allah akan tetap ada setelah segala sesuatu ini hancur lebur. Hati-hati. Jadi. Pertanyaan kamu kasih. Kalau memang betul Allah itu ada, coba tolong kasih tahu sekarang apa yang sedang Allah lakukan ini. Lamun Allah teh aya Allah teh kenaon? Gampang dia, gampang bisa. Nah, sampai orang jawab, kurang posisi ulah. Bila aku nanya di luhur, lu nggak jawab di hana, kebalik itu sama. Kurang nage, lu nanya di hana, lu nggak jawab. Jadi lama kurang disukur posisi abimai kalau pun salira turun ke anak kurang bakal dijawab. Oke lah kita lihatnya akhirnya tukerlah posisi dahlia dari atas mimbar turun ke bawah. Imam Abu Hanifah usia 10 tahun naik ke atas, budak umur 10 tahun kelas 4 SD namanya. Terus saya harus naik kumaha kamu dilakukan Allah. Allah yang dilakukan sedang dilakukan Allah oleh Allah sekarang itu. Allah menurunkan posisi orang yang batil dan menaikkan derajat orang yang benar. Inilah yang sedang Allah lakukan sekarang. Jadi Allah itu ada tidak? Ada. Nah, bagaimana kalau sekarang kita ibadah? Ibadah kita dilihat oleh Allah tidak? Kita ibadah tengah malam di tengah hutan. Dilihat oleh Allah tidak? Diperhatikan oleh Allah tidak? Walaupun kita dimanapun kita berada, kalau kita ada di tempat yang tidak ada manusia, yang tidak ada makhluk Allah, yang lain kecuali kita, maka pada saat itu hanya Allah yang menjadi pengintai. Allah masih CCTV-nya pernah geus. Nampak kurang 24 jam, tim ini kurang banyak kalau dunia, tim ini kurang jauh betul sampai ke akhirnya Allah perhatikan CCTV-nya pernah geus. Coba bayangkan kalau rekaman CCTV Allah perlihatkan kepada kita nanti di yaumil akhir sabar aja benar. Yo, CCTV amalan mana? Nomor-nomor rekaman mana hidup di dalam dunia dimiliki berupa kalapa, dimiliki tidak lupa sampai ke lain yo, mana terfokus ke mana buat dia melakukan dia, mana buat dia menang dia, mana buat dia melakukan dosa dia. Coba bayangkan, CCTV Allah itu tidak pernah selesai, tidak pernah on selalu. Nah, kumaha orang akhirnya melakukan ibadah. Kepada siapa kita harus punya keyakinan? Kepada siapa kita harus perlihatkan ibadah kita? Maka cetil goyim hilangkanlah, lenyapkanlah, lengitkan nadral kholki ilaika, pandangan makhluk ilaika kepadamu. Ketika kita ibadah, ketika kita zikir, ketika kita sholat malam, ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, ketika kita melakukan ibadah haji, ketika kita melakukan ibadah umroh, jangan pernah ingin dilihat oleh manusia. Cukuplah Allah sebagai yang telah melihat pada amalan yang kita lakukan. Tongsok hayang ditempoku, jelema cukup we kalakuan kurang kan ibadah kurang dengan yang berusaha. Gusti Allah. Maka hese batanya hese. Maka ada di kekuatan hese gitu lagi. Bapak hese gitu teh. Hese. Wah, betul. Kalau dia namun ibadah, aing katalah tauhid, aing katalah Quran, aing katalah buku kita. Keueuh we hayang penyangan batur, keueuh we hayang dipuji batur. Boleh tidak kita harus menjadi manusia yang terpuji. Berarti kita harus menjadi manusia langit. Kita harus menjadi manusia langit, kan? Tapi jangan ingin dipuji. Kalau ada yang memuji, maka kembalikanlah kepada Allah yang memiliki pujian, yang berhak memiliki pujian. Langit. Kita harus menjadi manusia terpuji. Amal kurang,
kelakuan orang, perilaku orang, karakter orang, kudu terpuji. Tapi jangan sekali-kali ingin dipuji itu saling ramah kasar, saling ramah pinter, saling ramah gelis, saling ramah mobil apa-apa, saling ramah menurut gimana lega. Apakah dengan kita dipuji kita menjadi lebih kaya? Apakah kalau kita tidak dipuji kita menjadi miskin? Tidak. Apakah kalau kita tidak dipuji hafalan kita menjadi hilang? Tidak. Bagaimana? Boleh kita harus memiliki sifat terpuji, tapi jangan sekali-kali ingin dipuji. Bagaimana kalau ada orang memberikan pujian kepada kita, akan kemudian Allah berikan kepada kita? Kalau ada yang memuji, maka kembalikanlah kepada Allah yang berhak untuk dipuji. Kita mah tidak berhak untuk dipuji. Yang berhak untuk dipuji, yang berhak untuk dialam, yang berhak untuk mendapatkan segala kebaikan, yang berhak untuk mendapatkan segala kemuliaan, kesempurnaan itu hanya Allah. Pangar sama morakene, dusta, setan ya. Eta teh pangaranna. Maka rumah jalan nak kayak jalan memuji, bisa nama kasar. Lamun jelema hayang dipikirkan kali tidak jawaban. Alhamdulillah. Memang ani gelis, kalau mampu ada, bukan mampu ada. Seperti saya katakan pun. Aduh, wah itu dia sama kadinya deh. Baiklah. Enak namanya saya kita sare, kemudian mau YouTube, bukan nama orang lah. Bari mundur, bari ngopi di bantuan bari tahu. Aduh, berbulan puasa ya Pak. Sabar. Lalu coba yang dipuji, karena gua tidak jawaban. Saling ramah wanita, saling ramah wanita pintar. Lalu yang dipuji jawabannya, alhamdulillah. Tapi lalu jalan dipuji, alhamdulillah. Atau yang menjawab, mana yang kasih, gak ada ngomong halus, harap. Teman yang lain puji, alhamdulillah ya. Ayo gitu, ayo dipuji. Kudu nak ayo memuji. Saling ramah gagah. Alhamdulillah. Tadi itu tidak mesti. Kurang mata berhak untuk dipuji, berhak dipuji. Allah. Jadi hilangkan pandangan, anggapan, hilangkan keinginan segala sesuatu diingat atau ingin dilihat oleh makhluk. Untuk pembahasan hikam ini ada kaitannya dengan perkataan Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin. Kalau tidak salah halaman berapa? Kalau itu 26 itu halaman 26 tentang tipu daya setan. Cara-cara setan menggoda, menghabiskan kaulah. Tipu daya setan ayat 7. Mana kata hiji? Contoh lah. Urang rek ibadah sholat, contoh sholat. Halus goreng. Halus. Hese kemarin yang sholat teh. Hese. Langkah pertama yang akan dilakukan oleh setan adalah nahyu. Melarang. Datang pada zuhur. Allahu Akbar. Kurang dengar apa malaikat sholat ke masjid. Saya tanya di bisikan. Sholat itu kewe. Kudu mau kudu sholat. Disukan memang itu di sholat. Jangan tidak pikir ayat bab bodohan. Karena jangan dipakai itu. Itu jawabannya. Jangan berdoa ini sukan memang itu sungguh-sungguh. Sukan memang itu. Kenapa kalau capek-capek musolit ini menetap? Kalau atas itu dipakai aja sih sebenarnya. Mungkin rile kalau pakai satu. Apa jawaban kita? Ketika setan membisikkan melarang kita untuk melakukan sholat, maka Imam Ghazali di bawah sana tadi mesti salah. Imam Ghazali jawabannya ini gitu. Ini la muhtajun ila dzalika jiddan. Maksudnya di halaman 26 ini la muhtajun ila dzalika jiddan. Benar kan? Kurang teh bawa kene kubur mah cenah.
Sholat kayaknya sholat duha isuk manggi deui, engke asal manggi deui sholat duha sampai 5 kali. Engke manggi tapi kan kurang teh buku sebenarnya mah kali teh sholat teh. Lain kehayaran, lain karena lain tuh bulan gitu teh sholat teh jelas sebenarnya kalau teh sholat kan. Kurang teh buku sholat. Kurang apa itu? Inilah tajid bila dzalika jidan. Nah, aku sangat butuh. Kurang teh butuh bisa karena sholat yang tadi orang Gusti Allah. Kalau orang tengah lakukan sholat maka orang durhaka kata Gusti Allah. Wah, beda di rumah kita suasana kita mah bisa ngajak mesti borok-borok gitu. Terus ketika kita langkah pertama yang dilakukan oleh setan tidak mempan, kita menghini ke masjid. Sholat, oh, orang lagi ke masjid. Wah, aduh, cuma di mejaan jadi selama lagi ke masjid. Apakah setan ketika kita berangkat ke masjid, setan itu tidak mengikuti kita? Betul kan? Nah, langkah kali beres lain. Langkah kedua itu cara kedua. Fase pertama bisa kamu lewati. Fase kedua kalau siapa lain. Nah, langkah kedua setan aswi mengulur-ulur waktu. Menjelaskan aswi mengulur waktu. Ayat teman-teman langkah-langkah mengulur itu daya setan. Kita masuk lagi. Aswi, namun aswi dan mengulur waktu. Turunnya sholat, terus datang waktu sholat, setan lihat. Daripada masih menang sholat kewe aku pada yang jam 12. Sholat duha mungkin sampai jam 3 kewe atau sholat jam setengah 3. Pernah apa seperti itu? Pernah? Kalau saya sering kewe, kalau di kuliah aduh kewe beres dalam mudun kamu ada sholat waktu bisa mudun beres dalam mudun kewe coba kayaknya ada jam 12 kewe aku sholat jam 1 datang jam 1 kewe aku datang yang mobil jenazah naik keren pakai nahon tadi mau kenal betul ya datang jam 1 kewe jam 2 kita datang jam 2 kewe jam 3 pernah seperti itu pernah sering mengalami saat murah. Oke, terlalu setan iblis itu menggoda Nabi Adam sampai akhirnya setelah pensiun. Kalau ceritanya pensiun iblis, SK, terus enam bulan pensiun, terus kudu menggoda, menanggapi sebulan 7,5 juta. Allah, ceritanya iblis dari dulu yang menggoda Nabi Adam sampai sekarang belum sampai sekarang tidak pensiun. Enggak pensiun sampai kiamat, dimatikan sekaligus. Nabi Adam wahai bapak kurang karunan kamu udah ngomong aduh cuma nggak jawab apa kali ya kemudian ibadah kewe jam 2 sholat duha kewe jam 2 benar loba kewe maka orang jelema nu menang hidayah itu Gusti Allah berarti bisa ngajawab kumaha cara ngajawabna betul kan tuh pan ibadah teh loba keneh lamun ibadah ayeuna dikeun ari ibadah engke lagi irahakeun pinter yang bisa ngajawab aja lamun kalau ibadah sekarang dinantikan kan nanti juga ada ibadah yang lain kalau ibadah sekarang dinantikan ibadah yang nanti datangnya waktu nanti mau ditaruh di mana mau dilaksanakan kapan itu menang di kerjaan itu menang di bulu itu menang di itu lepas tidak setan pergi tidak siapa aing makin semangat dia gacor dia wah ini makai langkah hati lu apa langkah hati lu sholatlah kita begitu beres sholat langkah yang ketiga yang dilakukan oleh setan adalah takjil takjil itu dengan ajil lain takjil tak ada haram lain di orang itu takjil itu tidak ada haram mana takjilnya. Kalau datang guru syamsi, matahari sudah terbenam, sunnah takjilun futur, takjilun fitri, sunnah menggerakkan muka. Karena itu mana kita takjil kok jadi takjil, cowok jadi takjil mana takjil kemudian takjil kok ya ini. Langkah ketiga yang dilakukan oleh setan adalah takjil. Apa takjil? Tergesa-gesa. Datang ke sholat beres, pecahin wudhu sholat, Allahu Akbar.
Ari lain sholat mah urusan teh tarakat kanyawan, tarak kaingetan. Coba lamun ke sholat itu panterkan mana yang HP dia, HP cangkapan itu air kan berputar misalnya. Ingat pokoknya masuk HP urusan ke lain ke waktu sholat mah, teringat ke waktu sholat ingat. Ayo burukeun dagangan lamun pedagang teh mah dagang deui nyakan deui lamun teh geus selalu balik ulang dagang teh sholat beuki-beuki teh gitu. Kayak suka memang deui soalnya emang deui geus loba barang dikeun we. Supaya orang membisikkan setan membisikkan orang supaya melakukan ibadah teh buru-buru. Geus buru-buru gitu kan urusan loba kene. SMS dibalas, kalau SMS telat ngabalas bisa diurusan urusan. Maka kita harus menjawab. Bagaimana cara menjawabnya? Betul kan atau? Bisa berdua. Ibadah sedetik tapi sempurna lebih halus daripada ibadah loba kusuk siga ayatna viral ayatna di Instagram walau boleh amin. Ada yang sudah lihat? Kenapa kok ibadah kok seperti itu kayak dimain-mainkan? Nah, ibadatnya begitu-begitu. Sehingga menunjukkan misalkan kalau karena ibadah, ibadah dalam bangunan. Coba benar ibadah dalam sholat. Sunnah berjamaah, tarawih sunnah berjamaah. Tapi cobalah sekali-kali kalau ibu ada waktu senggang malam hari ibadahlah dengan dua rakaat. Dengan mimpi takbir sampai kasalam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmati coba. Kan ayat hadis as-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Coba eta ke sholat tarawih itu mau mi'rajnya eta. Sedang mi'raj naik tangga, eta kumaha naikna eta? Coba lakukan. Saya pernah nyoba dan itu nikmat. Sholat 2 rakaat di malam hari. Lain hayang kuliah, lain hayang seorang ulangan perempuan dulu. Itu di mana tapi Gusti abdi teh nikmati Gusti teh seueur kan abdi itu kene. Abdi pada gowo tapi Gusti itu ada Gusti. Ampun abdi. Ampun itu dosa ibu abdi. Ampun dosa guru abdi nikmati coba. Saya memahami nikmati dengan rahasia sensasi atau yang bahasanya. Bagaimana kita bisa mendapatkan sensasi makrifat ketika kita melakukan sholat kalau sholat itu tergesa-gesa. Ibadah sedikit tapi sempurna itu lebih baik daripada banyak tapi sembrono. Aduh kahiji gagal, kadua gagal, katilu gagal. Tingkah ke setan. Gampang deui kalau sholat itu. Sok bener. Setan halus. Emang sholat itu sempurna, kalau usuh. Bener yang mana bisa aja. Apa langkah ketiga? Langkah selanjutnya langkah keempat. Langkah keempat yang dilakukan oleh setan itu dia. Kan ibadah kamu baik, kan ibadah kamu sempurna. Ayo dong buat pengumuman. Coba abaikan status tengah putih. Alhamdulillah ya, habis tahajud malam nikmat. Hayang naon, hayang kandangan ku jelema atawa beres live streaming. Oke guys, sekarang kita tengah malam ada di tengah hutan. Baru saja melakukan ibadah sholat tahajud 2 rakaat. Lama kamu. Bejakeun ka jelema supaya jelema nuturkeun maneh. Tiba-tiba kumaha iki benernya. Kurang-kurang nerima. Sebetulnya benernya ibadah itu kudu ditularkeun, kasayan itu kudu diumumkeun, kebaikan itu harus diumumkan. Apa salahnya sih mengumumkan kebaikan? Kamu kan baru saja melakukan sholat kan baik. Ayo dong umumin, bikin pesan broadcast. Apa? Bagaimana kalau kita setting nggak beli gitu? Kalau bisa anda beli nanti, maka kita jawab oleh kita cukuplah Allah yang memperhatikan
ibadah kita, sholat kita, zikir kita tidak perlu diperhatikan, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Karena saya ibadah itu bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, tapi saya melakukan ibadah itu hanya kepada Allah. Ayo ibadah lain ke jelema, ibadah kesalahan kan Gusti Allah mata ayo moal ya, moal yang pesan podcast, moal lagi sering moal lagi moal. Gagal, tangan seorang kata. Opa. Cukup ya. Setelah dia gagal, ayo dia bejakin ke jelema. Datang langkah selanjutnya supaya setan dalam hati kita berbesit wujud. Wujud itu mana mah hebat, mana mah gagal, maka membelaka, wa maka ibtolaka, wa maka abtolaka. Benar tuh, mana mah hebat ibadahnya, sholat mah khusyuk, mual ayat jelema mah gagal di mana hebat lah mana yang pasaran kita. Pernah ayat perasaan itu? Pernah kita merasakan kita mendapatkan memiliki kemuliaan di dalam mana teh hebat, mana teh gagal, mana teh pintar, mana teh cerdas. Pernah merasakan itu? Maka bagaimana kalau setan melakukan tipu daya seperti itu? Maka jawabnya tan. Yang hebat itu hanya Allah. Kalau saya itu tidak ada apa-apanya. Ibadah pun kalau baik itu dibaikkan oleh Allah. Sebetulnya yang membuat saya ibadah baik itu Allah, maka saya tidak layak untuk mendapatkan pujian. Wah, itu 50 menit kok belum bisa jelema teh dengan dibincang itu aja kita. Lima langkah ke-7. Langkah ada 6, kurang. Benar bukan saya sampai benar ibadah kurang bisa cukup gue ibadah sing halus, pikir sing halus, ngaji sing benar, pasaran sing ade. Oke, tanpa kamu beritahukan, tanpa kamu memposting, tanpa kamu update status, Allah akan memberitahu akan kelebihan yang Allah berikan kepada kamu. Tanpa kamu memberikan pengumuman kepada orang lain, nanti juga orang lain akan tahu. Oh, diberitahu oleh Allah bahwa kamu itu memiliki kelebihan. Terus sudah menjadi masalah. Mungkin ada waktu apal mah, mungkin Allah bakal mengelola waktu Allah. Nabi Jabir membuat kamu viral, nanti juga viral kok. Udah jangan tergesa-gesa. Internet aja Allah sebar. Itu setelah yang terkenal kayak dia orang Gusti Allah diterkenal dan kayak terkenal serangan. Cek kurang ya. Maka kita harus jawab aku ibadah bukan untuk dilihat manusia. Saya ibadah, zikir, sholat itu semata-mata dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah. Maka yang harus memperhatikan saya itu cukuplah Allah. Saya tidak butuh untuk dilihat oleh orang lain. Lepas tidak setan. Ayo boga terus terang ya diraku. Dalam hadis Arba'in hadis keempat, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi malakun fa yanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi aw sakin fa wallahi la ilaha illa huwa. Manusia itu, setiap manusia itu sudah diberikan ketika usia 120 hari atau 4 bulan di dalam kandungan. Manusia itu sudah mendapatkan takdirnya masing-masing tentang kapan dia akan meninggal, tentang bagaimana kehidupannya, rezekinya bagaimana, dan dia ditentukan apakah menjadi manusia yang bahagia atau menjadi manusia yang celaka. Saya tanda-tandai beres tersolat tadi. Benar-benarnya maka terakhir mah cek setan dan pakai kudu ibadah seperti
Nah, pakai kudu ibadah beli. Ya Allah mah bagus atuh. Ya Allah mah bagus atuh. Nu ibadah diasupkeun ka surga, nu teu ibadah ge aya nu diasupkeun ka surga. Itu oge sabaleuna nu maksiat aya nu diasupkeun ka neraka. Aya nu maksiat kok tapi diasupkeun ka surga. Nah, kulantaran kitu teh naon make kudu salat. Sudah mana itu Allah mah masukkan ke mana cepat dari mana Allah masukkan kamu ke surga. Allah kamu memberikan nikmat kepadamu itu bukan karena ibadah kamu, tapi itu semata-mata fadl dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu semua nama pakai kudu ibadah. Lomba jalan itu ibadah bikin mobil lomba jalan kafir usaha maju. Nah, pakai kudu ibadah teh. Nah, pakai kudu salat teh. Salat we hayo dileutik beungat teu setan teh. Oh, maka bagaimana kalau setan melakukan tipu daya seperti itu? Maka jawablah memang betul. Saya mendapatkan nikmat, kalaupun nanti masuk surga, itu bukan karena sholat saya, bukan karena zikir saya, tapi karena fadl dan karunia Allah. Andai kata nanti kalaupun saya sholat tapi dimasukkan oleh Allah ke neraka, itu lebih saya sukai daripada saya masuk neraka karena saya tidak melakukan sholat. Kalaupun nanti saya masuk neraka, walaupun saya sholat, tidak apa-apa daripada saya masuk neraka karena saya tidak sholat. Lebih baik aku masuk neraka karena taatku daripada aku masuk neraka karena maksiat yang aku lakukan. Kamu kan sebagai pekerjaan terus dipakai jurus beli bukan benar, terus pakai cimande benar, terus pakai jurus bocor barat. Belum bilang ini sekolah saya teman. Tapi setelah itu 7 langkah itu balik ke ingat ulang dari awal. Itulah tipu daya setan. Nah, dalam hikmah ini ada kaitannya itu. Jadi tipu daya setan itu ada 7. 1. Nahi dan larangan. 2. Taswif mengulur waktu. 3. Takjil menyegerakan atau tergesa-gesa. 4. Riya. 5. Ujub karena supaya dilihat oleh orang lain. Pamer nomor 7. Karena ini besar ibadah ini ada sekasur jamaah kumaha Allah lain sholat, lain membaca Quran, lain berzikir dari setan. Maka apapun yang kita lakukan, goyib nazarul khalqi ilaika minadillah, dalam setiap aktivitas apapun, cukuplah Allah yang memperhatikan kita, cukuplah Allah yang menjadi penonton kita, cukuplah Allah yang mengawasi kita dalam setiap aktivitas. Wa qul an iqbalihim bisuhudi iqbalihi alaika, dan wa qul dan hilangkan an iqbalihim dari penghadapan, dari penerimaan manusia alaika kepadamu bisuhudi iqbalihi, daripada penerimaan menyaksikan penerimaan Allah. Bisuhudi iqbalihi, dengan penyaksian penerimaan Allah alaika kepadamu. Cukuplah tong hayang tinggi waraku jelema, tong hayang tinggi meja ditarimaku jelema. Cukup we ibadah teh, kelakuan teh, sifat karakter diterima, dihaluskeun ku Gusti Allah. Tong hayang tinggi disebut halus ku jelema, cukup we disebut halus ku Gusti Allah. Ini hikayatnya tentang Luqmanul Hakim. Bisa dilihat saudara-saudara di halaman 8. Ada wafil hikayatil manqurati an Luqman wa bihi tanbihun. Ada tidak? Jadi ada riwayat Luqmanul Hakim. Sampai Luqmanul Hakim itu bukan nabi, walaupun ada beberapa pendapat yang menyatakan Luqmanul Hakim itu nabi, tapi pendapat populer Luqmanul Hakim itu bukan nabi, tapi orang yang mendapatkan hikmah dari Allah. Ucapannya, tingkah lakunya, pola hidupnya itu penuh dengan hikmah. Dalam hikayat Luqmanul Hakim, satu ketika data yaumin dakola data yaumin asuk wa huwa rajulun
Umaron wafi ya subuh. Pada suatu saat Luqmanul Hakim ini pergi mengendarai keledai, naik keledai. Luqmanul Hakim jeung budakna ini ke pasar. Luqmanul Hakim naik keledai, budakna lempang di handap. Ketika melewati kerumunan masyarakat yang ada di pasar, adalah selentingan masyarakat yang melihat Luqmanul Hakim dengan anaknya. Luqmanul Hakim di atas simar, anaknya jalan kaki. Apa komentar orang yang memperhatikan? Apa ucapannya? Faqalan nasihina rohahu sayyidun lam yustik ala sabiyin qolo naqolote. Budak tak lempang kali kalau kasar naik kimar kan karunya budak. Nah pakai kalau naik akcing balikeun. Komentar pertama, coba lemah budakna kalau terjelu, budak kalau naik kimar, budakna kita depan. Pelan-pelan kayak komentar itu tukar posisi. Gantian ya. Luqmanul Hakim turun, nuntun si keledai, budakna kita ikut. Apa komentarnya? Pak ada kamu kalau pakai? Maaf salah. Barang begitu gua ayat komentar itu diayatin lah udah ajak tadi naik gitu dengan apa dia naik jangan dia naik di bapak naik lah dua-duanya Luqmanul Hakim dengan anaknya di atas keledai yang sangat kecil. Lepas tidak dari komentar manusia, tidak lagi itu jelas ada lucu. Udah lama yang ditaikkan keduaan lain aku ngapain bagaimana masih beas 2 kilo mah tuh si kuda supaya ayah kalian udah lama ditaikkan kedua kecil gitu udah lama ditaikkan kedua komentar lagi meskipun turun warna beres turun warna lepas dari komentar tidak netizen tak itu tak netizen itu jahat cukup dari lepas dari komentar tidak turun warna terus yang turun lah dua-duanya. Lepas dari komentar tidak di komentar ini itu jalan sekarang itu jenang boga kuda jenang boga keledai kan ditumpahkan ditaikan ke bapaknya salah ditaikan keduaan lu salah ditaikan itu ditumpahkan salah lagi masa ini nama pas terakhir tidak boleh naikkan lucu apa nuntun lepas dari komentar tidak masa ini nama di komentar itu tidak molot dari terus ribu kita lempang itu tidak terkenal naik ke itulah manusia. Apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah lepas dari komentar manusia. Kalau kita melakukan aktivitas ingin lepas dari komentar, ingin lepas dari cacian manusia itu tidak akan ada habisnya. Faridon nasi goyatun latudro. Keriduan manusia, kerelaan manusia, komentar manusia itu goyatun latudro itu tidak akan ada ujungnya. Wa ahmakun nasi mantola bakal indro. Dan paling betapa ahmakun nasi, ahmak teh kumpuh goblok aja mah. Mantola bakal indro orang yang mencari sesuatu yang tidak ada akhirnya. Dengan kieu status kieu di komentaran sehingga jelema ieu teh lah kumaha sok nyontokeun kieu jelema komentaran motor kumaha ieu mana motor yang mahal halus lancang kan dina belokan lalu nah tarik si tarik kan lambat kena panas ya mahal ada mahal Honda bagus tarik umpama mesin abadol tapi ngabelokan sepeda lambat salah dulu Ari Suzuki napek kolan gagah tumpatna tarik kan namun dibawa ke bengkel spare partna eta mahal tempat dua bunga Ari Vespa mah mana hari Bandung punya sejarah punya histori tersendiri. Kalau di Vespa lupakan tarik jadu pendingin jadi terus nama kurangnya bahan lebih ninja Kawasaki Ninja Double R atau di kaki di 88 dengan 88 juta
anak dulu moronyoy. Payung agak mahal, tempat matahari, sok bisa dipakai banget. Tapi mahal tuh ini. Ayo kita beli. Kita bawa pengalaman di Nongarana, pengalaman sekali hilang celaka, tunjukkan, yang masuk ke cadangan, saya nanti sudah nanti masalah ke luar negeri. Hari ahad gaduh naon, ada motor tergaduh, Vespa tergaduh, Suzuki tergaduh, Hermes tergaduh, pokoknya segala konten. Itulah manusia. Manusia itu suka komentar, dan komentar manusia itu tidak ada akhirnya. Jangan ibadah itu ingin dilihat baik oleh manusia. Ketika kita melakukan ibadah, ingin baiklah di hadapan Allah. Jangan pernah ingin mendapatkan kemuliaan karena kebaikan yang kita lakukan. Inginkanlah kebaikan yang kita lakukan itu hanya kepada Allah. Ulah hayang teh disebut terus ku jelema, cukup we disebut terus ku Gusti Allah. Jadi terus paham ya? Nah, satu ya, para dipaham-paham we dan ini pasien rekaman ikan dibuat 2011, 2014, 2015. Ieu mah dalam rangka lain ngaji yang kemudian ieu mah ngalu saya pabablak we ngacaplakan ka dieu. Waktu seri-seri beunang teu bodoh. Sare-sare dirinya, Allah ada akhirnya. Nah, terus kemudian dulu hikmah nomor 164. Man kurang baca barang. Man arafal haqqo syahidahu fi kulli syai'in wa man faniya bihi loba an kulli syai'in wa man ahabbahu la yuksir alaihi syai'an. Jadi ada 3 qadiyah di sini. Qadiyah pertama, man arafal haqqo syahidahu fi kulli syai' wa man faniya bihi loba an kulli syai' wa man ahabbahu la yuksir alaihi syai'an. Kalau hikmah ini ada kata kuncinya syahidah, faniya, dan lam yuksir kuncinya. Kalau bahasanya syahidah dengan panah, bahasa panah itu sering identik dengan kisah populer di zaman Sayyidina Ibnu Baghdadi. Dulu ada ulama, ada alim, dia salah dia. Lamun hiji ajanan alim, lamun loba ada ulama. Dina Al-Quran inna ma yakhshallaha min ibadil ulama. Cik, dari ulama mukrodas jama. Jama taksir. Baik. Lamun hiji ajeuna, hiji kiai alim. Dia mah kewawancara Ustaz Abdul Somad, dia anakna ulama populer saat ini, lain ulama alim. Begitu wae salah kan. Nah, guys. Alim tak kenal di zaman siapa? Sayyidina Ibnu Baghdadi. Pernah mendengar kisah Mansur Al-Hallaj? Pernah? Populer? Ingat kan ya? Ayo pernah ceritakan ini. Pernah kata lah. Man utawi sapa wong iku pania man utawi sapa wong iku alifah weruh isiman al-haqqo ing Allah kang bener syahida maka nakseni Allah isiman ing Allah fi kulli syai'in ing dalam saban-saban sawiji. Wa man utawi sapa wong iku pana lebur isiman bihi kalawan Allah bahwa maka samar iman al-kulli syai'in saking saban-saban sawiji. Wa man lan utawi sapa wong iku ahabba demen isiman ing Allah lam yuksir maka orang aweh apa ngala beti ala ini ada segi isiman syai'an ing sawiji-wiji.
tujuan utama kita itu dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Al-Zariyat. Sebagian ulama tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas dalam Sofwatul Tafsir, di antaranya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Tafsir Al-Jailani menafsirkan liya'budun itu liya'rifun, tidak aku ciptakan, wa ma khalaqtu, tidak aku ciptakan al-jinna jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Liya'rifun, tujuan Allah menciptakan manusia itu supaya Allah dikenal oleh manusia dan dikenal oleh jin. Tinggal intinya tadi Tuhan mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ma khalaqtu ma isbatun ila wa adamatul qasri illa innama akun wa tabimun wa adamatul qasri illa innama akun wa tabimun kama aqdamat. Ketika ada nafi dibatalkan ke isbat, ada ma dibatalkan ulah, maka itu menjadikan karena taksis. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Maksudnya pernah manusia diciptakan hanya untuk ibadah. Lain jin dagang, lain jin usaha, jin mau jin ibadah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Tuhan itu hanya Allah. Atau bila tidak ada yang aku cintai kecuali engkau, berarti yang aku cintai hanya engkau. Ada saja lain cinta sama ngomong. Oke. Tujuannya untuk ma'rifat. Apa ciri orang ma'rifat? Bagaimana tingkah manusia kalau sudah ma'rifat? Man arifal haqqo syahidahu fi kulli syai'in. Ucapkan barang. Kalau manusia ma'rifat saja, ma'rifat harus ma'rifat, harus usul Gusti Allah. Syahidahu fi kulli syai'in, maka dia akan melihat Allah dimanapun, kapanpun, di saat apapun yang dia lihat hanya Allah. Kapanpun, dimanapun, saat apapun yang dilihat, yang disaksikan hanya Allah. Kumaha teh? Asalnya di dunia ini tidak ada dunia, tidak ada makhluk, yang ada hanya Allah. Dalam hadis kursi Allah berbicara, dalam hadis kursi kuntu kanzan makhfiyan fa khalaqtul khalqa likai umrofa. Kurang lebih kalau salah mau dibenarkan. Aku adalah perbendaharaan yang tersimpan tertutup rapat. Kemudian fa khalaqtul khalqa, kemudian aku ciptakan manusia, kemudian aku ciptakan makhluk. Apa tujuannya? Likai umrofa, supaya aku dikenal oleh mereka. Jadi kurang diciptakan Gusti Allah, tujuannya supaya kenal ka Gusti Allah. Deket jeung presiden, wau jeung presiden, wau jeung bupati, wau jeung gubernur, wau jeung camat. Bunga atau lantai? Bunga atau lantai? Bunga. Hampir semua bisa kenal. Lebih bahagia mana kenal dengan bupati atau lebih bahagia kenal dengan Allah? Lebih bahagia kenal dengan Allah. Maka Allah ciptakanlah dari kekuasaannya itu, dari keagungannya itu, Allah ciptakan makhluk baru, satu makhluk namanya Nur Muhammad. Apa namanya? Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Dari Nur Muhammad itu dipecahlah. Hikayatnya ada dalam dari Jusumud halaman 2. Dipecah, ada yang dibuat langit, ada yang dibuat telur, ada yang dibuat jin, ada yang dibuat riwayat dari Kamul Ahbar. Ada yang dibuat macam-macam, ada yang dibuat terpangkalan, ada yang dibuat matahari, bentang-bentang, dan sampai. Nah, di antara yang diciptakan oleh Allah itu ada bumi. Sekarang saya mau tanya, kita hidup di mana? Di bumi. Kita ini tadinya ada atau tidak? Tidak. Kita ada setelah diadakan oleh siapa?
Allah melalui proses pembuahan fertilisasi sperma bapak kita dalam ovum ibu kita. Betul. Kurang teh asalnya ibu bapak. Ibu bapak bisa ngajarin kurang, bisa menghasilkan pembuahan jadi kurang, jadi baik. Itu setelah makan makanan. Ayam udah jauh, ayam udah apel, ayam udah jengkol, ayam udah apa tuh dan sebagainya. Beres tahap hubungan jadi pembuahan hamil. Hari kita putih, hari kita jengkol, ayamnya di mana? Di tanah. Dan teh ayamnya di bumi. Kurang asal nantina cai mani tina kedakaran tina tangkal sempurna di bumi timur Muhammad timur Allah, berarti kurang asal nanti Allah. Segala sesuatu itu akan kembali kepada tempat asalnya. Ibu bapak asli diri orang dia lain, lamun beres masalah bakal ngadei. Balik deh kalau bermasing-masing. Begitupun kita ini bukan orang sini. Lamun cerita dari Jalan Sulaiman Demah di SAS, dunia sementara akhirat selama. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Karena kita asalnya dari Allah, maka kita juga akan kembali lagi ke Allah. Pasti balik ke Allah, kudu balik ke Allah. Lain di orang mana? Di hadis kanjeng Nabi pun di dunia ka'annaka abir sabil. Pun di dunia ka'annaka boleh itu. Pun di dunia ka'annaka ghoriban au abir sabil. Jadilah kamu di muka bumi ini seperti orang yang bertamasya. Orang bertamasya itu tidak selamanya di tempat rekreasi, pasti akan kembali ke tempat asal. Itu juga kita oke kurang. Nah, berarti kurang tina cai mani tina kadahar tina buah, ayam tina pare, ayam tina jengkol, ayam tina putih, ayam tina cabai. Jauh saja banyak. Kadahar tina tatangkalan tubuh di bumi dijadi Nur Muhammad tina Nur Allah, berarti kurang asal nanti Allah. Ini semua tidak akan ada kalau tidak ada Allah. Ngomong kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu asalnya dari kullu syai'in, segala sesuatu itu babun ilallah, harus menjadi orang tembus kepada Allah. Kurang nempel tembok, panon nempel tembok, hati tembus panon nempel tembok, hati tembus Gusti Allah. Itu ihsan. Antak mudallah ka'annaka tarahu fa inna takun tarahu fa inna yaraka. Fisik kontak jeung makhluk, hati tembus ka Gusti Allah. Itulah ihsan. Makhluk disebut kita Allah. Dulu Allah itu bahaya Bang. Di mana-mana ya Allah. Ketika kita melihat makhluk, ainul basar kita itu melihat makhluk. Tapi ketika sadari, yakini, pahami bahwa segala sesuatu itu tidak ada, yang ada itu hanya Allah, maka man arifal haqqo syahidahu fi kulli syai'. Kalau orang sudah makrifat, kalau orang sudah usul, maka dia tidak, maka yang disaksikan oleh diri itu hanya Allah. Antara untuk Allah itu Allah, Allah. Aduh, ya, tapi Allah turun, Allah ya Allah. Diri kita bagaimana? Mantap, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Berarti yang ada itu hanya Allah. Siga drama, siga pemeran di film. Lumayan itu masuk pada mana juga pas sutradara pemain bisa kasih pemain itu antara diatur usaha sutradara ramai dua bisa dua tukang Avenger Endgame mana ahok nonton lagi jadi segala sesuatu itu tidak ada yang ada hanya Allah. Ketika kita melihat makhluk, maka yakini, pahami bahwa yang kita lihat itu Allah, tapi jangan sekali-kali menyebut itu Allah.
Inilah kesalahannya Mansur Al-Hallaj itu. Mansur Al-Hallaj terkenal dengan konsep wahdatul wujud, menunggal kaulan yang Gusti Allah itu aku itu Allah, yang ada aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Sampai mengucapkan ana al-haq fi jubah, Allah itu ada di dalam jubah. Kalau Allah sedangkan pemahaman mayoritas Islam, Ashabus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat yang umum binafsi, ayat layak taju ila mahalin wa layak taju ila muhosisin. Allah itu tidak butuh tempat, Allah itu tidak bisa dibatasi oleh tempat, wa layak taju ila muhosisin, dan tidak membutuhkan pencipta. Kalau bahasa Mansur Al-Hallaj, al-haqqu fi jubati, Allah itu tidak berjubahku, maka itu mengisyaratkan bahwa Allah itu butuh tempat. Karena itulah Mansur Al-Hallaj tewas di penjara, beres di penjara, tidak boleh, muridnya banyak. Di penjara, begitu di penjara, teman ditolong. Pas malam pertama di penjara, ini kayaknya ada dalam Al-Bidayah wa Nihayah, juznya lupa, karangan Imam Mukatsir, ada hikayatnya. Begitu di penjara, putih pertama tadi bohong, lu masalah lainnya, amanah iya, barang pas putih kedua dibohong dari ke sipil, dia penjara lu, gaya itu bisa didengar, baik kayak ini mah, masalah lainnya lu, putih kedua, penjara lu, barang tingkat itu kayak ini, tingkat itu kayak ini, amanah. Ditanya ke sipil penjaga penjara, hari mana ketika ini ke mana? Kamari, maka orang kerja Allah, maka orang kerja. Hari ketika mari, orang kerja, maka orang ketemu ke mana? Hari ini percaya, sabab antara orang dan Allah kayak perjanjian, bakal kayak rahasia, mungkin itu mana bakal dipanggil yang gantungan ketika aku dibunuh mati. Jadi Mansur Al-Hallaj itu matinya digantung, dipenggal, dipotong dua kakinya, dipotong dua tangannya, dicolok patungnya, ditutup ke tanah, dipenggal, beres dipenggal, getih-getihnya, ngumpul ke bentuk lapan jalala. Tidak sampai di situ, jasadnya dibakar, dibuang ke Sungai Tigris. Ketika dibuang ke Sungai Tigris, jasadnya itu abunya, maka Sungai Tigris meluap, akan banjir. Kalau ketika akan meluap itulah oleh ajudan Khalifah Mansur Al-Hallaj dialurkan jubahnya saat berita. Diakhilah Mansur Al-Hallaj itu walaupun kontroversial, yang disampaikannya itu betul. Terus, waman mania si saja penusunan di kamus Allah gobaan kulisai, maka yang dia anggap tidak ada. Gobaan kulisai, maka dia gali dari segala sesuatu yang ada hanya Allah, yang lain tidak ada. Waman ahabahu si saja merasa kulisai Allah lam yuksir alaihi syai'an, maka hal-hal yang lain, penciptaan HP, mobil, maka tidak akan memberi dampak apapun sedikit pun kepada manusia. Jadi innama hajabal haqqo anka syiddatu qurbihi, innama hajabal amin pastine ngahalangi al haqqo ingkang kang hak anka saking sira apa syiddatu qurbihi, banget pake sira ingkang saking sira. Allah teh Allah teh percaya Allah zahir, percaya Allah batin. Namun ditanya kumaha tauhidna Allah, jawabnya kieu, jawabnya ulah hayang mimiti kieu lamun Allah, urang hayang ngasamul mimiti kieu, naon bedana jeung di bageula. Karena Nabi Musa, wa in kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ulah hayang mimiti bahwa orang hayang ulah hayang nempo Allah witi itu kieu kumaha bahwa Allah kieu asalna semen tina tanah ayeuna dina bumi diciptakeun ku Gusti, diciptakeun dina Muhammad, berarti ieu teh asalna tina Gusti. Semen nu aya ukur Gusti, ngan ulah nyebut tembok, ulah nyebut semen, ulah nyebut besi, eta teh Allah. Cukup yakin ketika kita melihat makhluk, maka kita melihat Allah. Pula disebutkan ada Allah, cukup mata info makhluk, hati tembus ke Gusti Allah. Sekarang Allah itu dekat atau jauh? Allah itu maha dekat. Apa katanya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maksudnya balaghah. Ketahuilah idza sa'alaka ketika hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, maka fa inni qarib, jawablah aku itu maha dekat. Allah itu dalam
Kanjeng Nabi dalam hadis ana aqrabu ilaika min hablil warid, aku itu lebih dekat kepadamu daripada ulat bulu. Timbul pertanyaan, oh kau dekat nih, dekat tembok, kunaon make dekat tembok? Innama hajabal haqqa, Allah terhalang, tidak terlihat oleh mata. Angkat darimu siddatul qurbi, yang menghalangi dekatnya Allah kepadamu itu karena saking dekatnya Allah. Allah bahkan itu dekatnya Allah sehingga Allah tidak dekat tembok. Contoh, tentang merasa jalur dia, sampai ketemu tuh yo, nggak tinggal di kampung sana. Mantan ikan. Maju, ketemukan itu, maju deh, ketemukan maju deh, tempel ke, ketemu ke. Kenapa Allah itu tidak terlihat? Karena saking dekatnya Allah. Allah tidak terlihat oleh mata kita karena saking dekatnya Allah. Sok itu Bapak, ketemu tuh, tempel ke apa non? Ketemu tuh. Begitu juga Allah. Hati. Nama tajaba, wallahu a'lam bishawab. Hatur nuhun, jazakumullahu ahsanal jazak. Apunten pilih asal lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa sallim taslima. Bila berjamaah orang teman berjamaah dia. Sok ada.